Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang COVID atau Control Objective for Information and Related Technology. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Farah Ainulia, NIM 2018-53137 dari kelas B, Matkul Audit Sistem Informasi. COVID dirancang sebagai alat pengusahaan IT yang membantu dalam pemahaman dan memanage risiko, manfaat, serta evaluasi yang berhubungan dengan IT. COVID merupakan kerangka panduan tata kelola IT dan atau sebagai toolset pendukung yang digunakan untuk menjembatani gap untuk kebutuhan dan bagaimana teknis pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tersebut dalam suatu organisasi. COVID juga bisa memungkinkan pengembangan kebijakan yang jelas dan sangat baik digunakan untuk IT control seluruh organisasi, membantu meningkatkan kualitas dan nilai serta penyederhanakan pelaksanaan alur proses sebuah organisasi dari sisi penerapan IT. COVID berorientasi proses secara praktis. COVID dijadikan suatu standar panduan untuk membantu pengelolaan organisasi mencapai tujuannya dengan memanfaatkan IT. Jadi kesimpulan COVID juga memberikan panduan kerangka kerja yang bisa mengendalikan semua kegiatan organisasi secara detail dan jelas sehingga dapat memudahkan pengembalian keputusan di level top dalam organisasi. Siapa pengguna COVID? COVID digunakan secara umum oleh semua orang yang memiliki tanggung jawab utama dalam alur proses organisasi yang organisasinya sangat bergantung pada kualitas, kehandalan, dan penguasaan teknologi informasi. Sejarah COVID. Pada tahun 1996 dikeluarkan dan disusun oleh IT Governance Institute yang merupakan bagian dari ICACA, Information System Audit and Control Association. Ada 5 versi COVID yang diterbitkan. Versi pertama tahun 1996, versi kedua 1998, versi ke 3.0 tahun 2000, versi COVID 4.0 tahun 2005, COVID 4.1 tahun 2007, COVID versi 5 tahun 2011. COVID sebuah kerangka kontrol TI. Visi COVID yaitu sebagai model untuk penguasaan IT. Misi COVID melakukan penelitian, pengembangan, publikasi, dan promosi terhadap kontrol objektif dari teknologi informasi yang secara umum diterima di lingkungan internasional untuk pemakaian sehari-hari oleh manajer atau auditor. Nah, di sini ada COVID Framework, ada resource, ada data, informasi sistem, teknologi, fasilitas, human resource atau manusia. Selanjutnya ada proses perencanaan, pengadaan dan implementasi, pengantaran, pengawasan, dan evaluasi. Lalu dilanjut endingnya yaitu business requirement. Ada aktivitas, efisiensinya bagaimana, rahasia, integrasi, ketersediaan, pemenuhan, kehandalan informasi. Kehandalan informasi ini semuanya akan dikontrol oleh auditor melalui framework. Sedikit penjelasan dari framework tadi. Ada resource itu ketersediaan sumber daya IT, proses bagaimana IT di organisasi untuk bereaksi terhadap suatu kebutuhan. Ada business requirement, itu apa yang stakeholder harapan dari IT.
stakeholder itu pengguna IT. Selanjutnya yaitu COVID terdiri dari 4 domain. Yang pertama ada PO. PO di sini ada planning dan organization. Yang kedua ada AI atau dalam COVID disebut equation dan implementasi. Yang ketiga adalah delivery and support. Yang keempat ada monitoring and evaluation. Selanjutnya ada IT prosesnya COVID framework, ada planning and organize atau perencanaan dan pengorganisasian. Topiknya ada strategi dan taktik, merencanakan visi, organisasi dan infrastruktur. Pertanyaannya yang akan diajukan pada auditor ada beberapa. Yang pertama, apakah IT dan strategi bisnis sudah ditetapkan? Apakah perusahaan sudah menggunakan secara maksimum sumber dayanya? Apakah semua orang di dalam organisasi sudah memahami sasaran IT? Dan pertanyaannya sebagainya. Yang selanjutnya ada pengadaan dan implementasi atau acquisition dan implementation. Ada topik yaitu IT solution, perubahan dan pemeliharaan. Questionnya ini, apakah proyek baru dapat memberikan solusi terhadap kebutuhan bisnis? Apakah proyek baru dapat selesai tepat waktu dan sesuai anggaran? Apakah sistem kerja yang baru bisa diterapkan dengan baik? Apakah perubahan yang dibuat tidak merepotkan kegiatan bisnis yang berjalan? Selanjutnya, COVID framework yang delivery and support atau layanan dan dukungan. Topiknya ada layanan pengantaran dan dukungan proses penyusunan, pengolahan sistem aplikasi. Questionnya di sini ada, apakah layanan IT yang diberikan sesuai dengan prioritas bisnis? Apakah biaya IT dapat dioptimalkan? Apakah kinerja pekerja mampu menggunakan sistem IT lebih produktif dan aman? Semua ini pertanyaan untuk mendukung layanan dan dukungan pada IT proses. Yang selanjutnya kontrol dan evaluasi. Topiknya di sini ada penilaian overtime, jaminan pengiriman, sistem pengendalian manajemen kesalahan, pengukuran pekerjaan. Questionnya ada, dapatkah IT mendeteksi suatu permasalahan sebelum semuanya terlambat? Apakah jaminan kemandirian yang diperlukan dapat memastikan bidang-bidang kritis bisa beroperasi sesuai dengan yang diharapkan? Semua pertanyaan ini akan diajukan kepada auditor yang akan diproses melalui framework. Selanjutnya, kerangka kerja COVID atau framework. 1. Pengamanan akses sistem informasi. 2. Efektivitas sistem. Yang ketiga, efisiensi sistem. 4. Memberikan dan pengelolaan ketersediaan layanan sistem informasi. Yang kelima, menjaga kerahasiaan. Yang keenam, meningkatkan kehandalan. 6. Menjaga integritas data. 8. Menaati seluruh peraturan dan aturan yang ada berlaku saat ini, baik itu internal dan eksternal organisasi atau entitas. Selanjutnya, yang pertama, mengamankan akses sistem informasi. Akses sistem informasi atau entitas seperti perangkat keras, hardware, lunak software, sumber daya manusia, file atau data, fasilitas teknologi informasi lainnya harus dijaga dengan sistem pengendalian internal yang baik agar tidak terjadi efisiensi, efektivitas, dan penyalahgunaan
aset entitas. Dengan demikian, sistem pengamanan aset sistem informasi merupakan hal yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh entitas. Yang kedua, efektivitas sistem. Efektivitas sistem memiliki peran penting proses pengambilan keputusan bisnis atau usaha. Suatu sistem informasi dapat dikatakan efektif bila sistem informasi memberikan manfaat dan kegunaan teknologi informasi dalam operasi administrasi. Yang ketiga, efisiensi sistem. Efisiensi menjadi penting ketika sumber daya kapasitas yang dimiliki entitas terbatas. Jika cara kerja dari sistem aplikasi komputer menurun, maka pihak manajemen, dalam hal ini mewakili entitas, harus mengevaluasi apakah efisiensi masih memadai atau menambah sumber daya, karena suatu sistem dapat dikatakan efisien jika dapat memenuhi kebutuhan user dengan sumber daya informasi yang minimal. Yang keempat, memberikan dan pengelolaan ketersediaan layanan sistem informasi. Ada berhubungan dengan ketersediaan dukungan atau layanan teknologi informasi. Teknologi informasi hendaknya dapat mendukung cara berkelanjutan terhadap proses usaha bisnis. Yang selanjutnya, makin sering terjadi gangguan sistem, maka berarti tingkat ketersediaan sistem itu rendah. Yang kelima, menjaga kerahasiaan. Fokus kerahasiaan itu perlindungan terhadap informasi agar terlindungi dari akses dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang keenam, meningkatkan kehandalan dengan kesesuaian dan akuratan bagi manajemen dalam pengelolaan organisasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Yang ketujuh, menjaga integritas data. Integritas data adalah suatu konsep dasar sistem informasi. Data memiliki atribut-atribut seperti kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan. Jika integrasi data tidak dipelihara, maka suatu entitas tidak akan lagi memiliki informasi atau laporan yang benar. Bahkan entitas dapat mendekati kerugian karena pengawasan yang tidak tepat atau keputusan yang tidak konkret. Fokus utama yang membuat data berharga bagi entitas itu penting untuk menjaga integritas data adalah poin pertama, makna penting data informasi bagi pengambilan keputusan adalah peningkatan kualitas data sehingga dapat memberikan informasi bagi para pengambil keputusan. Nilai data bagi pesaing entitas tersebut berguna bagi pesaing, maka kehilangan data akan memberikan dampak buruk bagi entitas. Pesaing menggunakan data tersebut untuk mengalahkan entitas saingannya sehingga mengakibatkan entitas menjadi kehilangan pasar, berkurangnya keuntungan, dan sebagainya. Yang kedelapan, menaati seluruh peraturan dan aturan yang ada dan berlaku. Menaati peraturan dan aturan yang berlaku saat ini, baik itu internal, eksternal, organisasi atau entitas. Ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, baik itu di dalam maupun di luar
entitas memberikan dampak positif dan bernilai tambah guna memberikan keyakinan yang cukup bagi para pihak yang berkepentingan entitas, khususnya regulator, bahwa entitas merupakan prinsip kehati-hatian yang tidak meniadakan prinsip biaya manfaat untuk melakukan kegiatan usaha entitas, khususnya kegiatan teknologi informasi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, pengucapan, atau penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.